Cerita pilu di balik berpulangnya Mat Solar. Kesedihan mendalam dirasakan istri dan anak-anak Mat Solar saat mengantarkan jenazah almarhum di peristirahatan terakhir di makam wakaf kawasan Tangerang Selatan. Mat Solar wafat pada Senin malam kemarin akibat komplikasi penyakit stroke yang sudah lama dideritanya. Sebenarnya meninggalnya itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk-batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri gitu. Setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi. Jadi jam 9:30 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment ya. Allah memang mau memanggil ayah ya, sehingga akhirnya pada 9:30 itu kita bawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi di rumah sakit bahwa udah nggak ada. Awalnya memang stroke gitu ya. Terus mulai dari stroke, habis itu banyak kayak gejala-gejala lainnya. Pergian almarhum Mat Solar tidak hanya menyisakan duka atas kehilangan sosok suami dan ayah bagi keluarganya, tetapi juga meninggalkan masalah sengketa tanah miliknya yang telah lama ia perjuangkan hingga akhir hayatnya. Meski menurut idam sang anak, ayahnya telah mengikhlaskan tanah tersebut. Namun ayahnya berpesan agar terus berjuang demi kepentingan dan masa depan keluarga. Ayah cuma titip satu, ayah udah ikhlas dengan semua apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hasilnya ayah ikhlas, apapun hasilnya ikhlas, tapi cuma dibilang perjuangkan udah itu aja. Perjuangkan udah itu aja. Tetap semangat, doain semoga perjuangan kita berhasil. Amin. Emang abang pengen banget haknya balik kan? Doain aja semuanya lancar semuanya ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ya, tanah seluas 1.300 meter persegi milik almarhum Mat Solar telah dicaplok negara dan difungsikan menjadi jalan tol Serpong Cinere. Hal itulah yang membuat Rieke Diah Pitaloka sebagai sahabat geram, sekaligus sangat menyesal belum bisa memenuhi janjinya untuk memperjuangkan hak mendiang sahabatnya itu. Bahkan seperti punya firasat, di hari meninggalnya Mat Solar, Rieke yang tengah meeting dengan pihak Jasa Marga, tiba-tiba menanyakan kelanjutan kasus sengketa tanah milik sahabatnya itu. Ini haknya Bang Juri, saya bilang juga di rapat. Saya tahu betul bahwa uang ini adalah hasil kerjanya Bang Juri. Syuting bertahun-tahun, kita itu jadi pemain sinetron atau jadi komedian, jadi aktor itu nggak gampang gitu. Dan saya tahu betul berjuangnya Bang Juri buat keluarga untuk membantu sesama itu luar biasa. Karena ini adalah hak almarhum dan ahli warisnya, mudah-mudahan negara hadir. Bayar utangnya ke Bang Juri, beresin sengketa. Bayar utangnya ke Bang Juri, beresin sengketa. Mendiang Mat Solar wafat di bulan baik, bulan suci Ramadan, tepat turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Bulan di mana ia tak pernah mau menerima job dan memilih untuk menghabiskan waktu untuk menghatamkan Quran. Ini bulan yang sangat baik karena sebenarnya kalau misalnya ditanya sejarahnya ayah itu nggak pernah terima tawaran di bulan Ramadan. Karena selalu pada saat bulan Ramadan dia selalu tolak semua tawaran. Dia hanya duduk di depan meja makan, dia baca Al-Quran sampai hatam. Jadi tanya kan, ya kok nggak syuting? Tawaran bukannya banyak, dia bilang gitu kan. Enggak, ayah mau fokus ibadah, Dam. Ya itu makanya saya bilang, saya cukup sedih ketika dia dipanggil sama Allah di bulan Ramadan ini. Di mana bulan yang dia selalu benar-benar menspesialkan dirinya dia.
bahkan sampai tidak mau menerima job gitu beberapa kali. Inul putuskan lebaran di Jakarta. Warga Pasuruan kecewa. Aku sekarang untuk tahun ini aku nggak mudik. Karena aku kasihan sama adikku cuma satu yang perempuan. Terus yang lainnya udah pada berkeluarga. Ya kayaknya kasihan nggak ada temennya. Terus yang repot sendiri, apa semuanya sendiri. Jadi kayaknya untuk tahun ini aku nggak mudik. Ya, karena alasan satu lain hal. Untuk kali pertama, Inul Daratista dan keluarga putuskan tak mudik dan memilih lebaran di Jakarta. Keputusan Inul tersebut membuat warga kampung halaman Inul kecewa. Pasalnya harapan mereka yang biasa mendapat bingkisan dan ampau THR dari Inul terancam sirna. Pasalnya Inul tahun ini tak pulang kampung. Biasanya rame banget. Tahu nggak, aku itu belum turun masjid ya. Di rumah itu udah penuh banget orang. Bagi-bagi sembako dan ampau THR di kampung halaman sudah menjadi tradisi wajib Inul setiap Idul Fitri. Selain ingin berbagi rezeki, tradisi rutinan tiap Idul Fitri bagian dari ungkapan rasa syukur sebagai anak kampung yang sukses mendulang sukses di tanah rantau. Untuk itu, Inul dari tahun ke tahun tak pernah alfa berbagi rezeki THR untuk warga di kampung masa kecilnya Pasuruan. Bisa berbagi itu adalah salah satu kebahagiaan karena itu adalah salah satu bentuk amal ibadah kita dan usaha kita untuk membuat orang bahagia. Ya, meski tahun ini tak pulang kampung, bukan berarti tradisi di kampung halaman tahun ini terhenti. Inul pastikan tetap gelar bagi-bagi THR di kampung halaman. Beberapa hari jelang Idul Fitri nanti, Inul meminta suaminya Mas Adam pulang kampung untuk mengurus distribusi sembako dan bagi-bagi uang THR untuk warga Pasuruan. Iya betul, jadi rezeki mereka melalui kita, jadi tetap kita salurkan. Aku ada bagi paket lebaran, biasanya kan ada tukang beca, ada apa gitu. Aku bikin ya kalau bisa beberapa hari sebelum lebaran disegerakan. Berbeda dengan Inul Daratista yang memutuskan tak mudik dan rayakan lebaran di Jakarta tahun ini. Pedangdut Iis Dahlia berencana tetap menjalani tradisi lebaran kumpul bareng keluarga di kampung halaman. Bahkan juri DMD dan keluarga seleb Indonesia itu blak-blakan sudah menyiapkan baju spesial lebaran yang ia beli di Tanah Suci. Udah kemarin yang keluarga Indramayu dari Mekah. Nah kalau yang keluarga dari suami aku beli di Saskia Gotik karena Saskia Gotik kan jualan baju juga. Jadi sambil bantu-bantu temen lah. Ya, Iis Dahlia dan keluarga sudah mantap sambut Hari Raya Idul Fitri dengan baju spesial dari Tanah Suci. Momen kumpul silaturahmi bareng keluarga di kampung halaman sudah tak sabar dinanti Mama Isda. Jauh hari sebelum lebaran tiba, Isda sudah pesan menu makanan khas kampung halaman, sekaligus mengenang masa kecilnya dulu. Aku selalu bilang sama Mami, aku nggak mau yang makan daging-daging, aku maunya bikin sorry
bikin pindang, sambal terasi, sambal asem, sorry malah yang gitu-gitu.